Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bersua kembali dalam monolog sederhana Indarwanto Hikmatologi. Serial berpikir mengajak diri kita masing-masing menggunakan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu menjunjung peradaban pertiwi keniscayaan bagi insan yang ada di bumi. Pemirsa, paradoks umat manusia setidaknya ditandai dengan dua hal utama. Ketika terik panas mentari menginginkan teduh, saat musim kemarau tiba menginginkan hujan. Ketika hujan datang menghendaki terang dan seterusnya. Itulah manusia, di mana keinginannya sangat kuat untuk dituruti oleh sesembahannya, oleh Tuhan yang diyakininya. Apakah disebut Allah, Sang Yang Widi, Sang Yang Widiwasa, dan seterusnya. Manusia tak jarang juga bersikap seolah-olah bijak dan cerdas, padahal sesungguhnya sedang menistakan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat semesta. Beberapa kali, nyaris setiap musim penghujan, utamanya di saat kami berada di media massa, televisi maupun radio, mengingatkan diri kita masing-masing bahwa bukan hujan deras yang mengguyur bumi sehari semalam atau lebih menyebabkan banjir bandang dan yang lainnya. Sungguh air itu dalam takarannya sangat proporsional, sangat pas sekali dengan kehidupan ini. Sehingga tidak ada yang kurang, namun juga tidak ada yang lebih. Namun ketika konstruksi alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dirubah secara drastis oleh manusia tanpa memperhitungkan ekosistem yang ada, maka tak jarang alasan pembangunan demi mengumbar syahwat mata atau kesenangan, sungai dibangun. Bahkan sekarang di tengah-tengah sungai yang jernih airnya di sebuah pedesaan dipakai mendirikan kafe atau warung-warung. Bukan saja di bantaran sungai, namun justru di tengah sungai. Sungguh
Abad ini adalah abad yang demikian keterlaluan. Padahal Allah, khususnya bagi orang-orang yang menganut agama Islam, mengingatkan, innallaha la yahtasib. Sesungguhnya Allah tidak senang pada hal yang berlebihan. Saya yakin di agama-agama lain diajarkan demikian. Hanya saja terus-menerus melalui media televisi, sehari-hari, bahkan sehari bisa 10, 15, 17, 20, 30, mungkin 40 kali kalau kita mendengarkan, apalagi ada banjir bandang. Senantiasa penyiar televisi mengatakan, akibat hujan deras yang mengguyur daerah tertentu, maka terjadi banjir bandang, maka terjadi longsor, dan seterusnya. Mengapa banjir bandang terjadi? Mengapa longsor terjadi? Bukan semata-mata air hujan, namun secara kasat mata kita bisa melihat penyanggah air, penyerapan air dari kota sampai ke desa, bahkan di pinggir-pinggir pantai. Dengan maraknya pembangunan yang dilakukan oleh manusia, terkedok sekarang maraknya destinasi wisata, tujuan wisata. Maka pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh alam semesta tidak dihiraukan oleh manusia. Lagi-lagi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, siapapun mereka. Pemerintah itu bukan orang, tetapi sistem. Jadi jangan sampai menyalahkan pimpinan, tetapi sistem yang dibangun oleh aparatur bersama pimpinan hendaknya lebih bijak. Jangan sampai seperti penuturan dari para ahli kebijakan bahwa kebijakan pemerintah atau public policy adalah apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Ketika bantaran sungai dibangun, apakah itu bangunan rumah, permanen, semi permanen, atau bangunan-bangunan destinasi wisata, ketika tidak menggunakan analisis mengenai dampak lingkungan, maka nyaris bisa dipastikan ketika guyuran hujan diiringi dengan sebelum datangnya pembangunan, banyak pohon-pohon, bukan pohon, lebih tepatnya banyak tumbuhan-tumbuhan yang ditebang, sementara pohon jauh berkurang. Tumbuhan alam yang usianya puluhan bahkan ratusan tahun dipotong dengan sengaja. Alasannya demi keindahan dan demi pembangunan. Tanaman-tanaman, sisa-sisa zaman Belanda, zaman Jepang, dipotong. Alasannya demi keselamatan. Padahal alat ukur untuk jatuh atau tumbangnya pohon sampai hari ini belum dikembangkan dengan baik.
Karena itu, pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan penyiar-penyiar atau host yang ada di televisi lebih cerdas dan lebih dewasa untuk menyikapi datangnya bencana. Bencana itu datang bukan karena amarahnya Allah, Tuhan, bukan, tetapi karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab pada lingkungannya. Upaya-upaya bijak untuk merehabilitasi, menanam kembali pohon-pohon di pinggir sungai tidak banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah manapun. Namun pemerintah akan sikap seolah-olah tergopoh-gopoh jika sudah terjadi banjir bandang. Pemirsa, mudah-mudahan setidaknya suara kita ini adalah dicatat sebagai doa. Harapannya tentu saja siapapun pemimpin yang ada di daerah sampai ke pemerintah pusat memperhatikan lingkungan dan tidak sekedar rame-rame menanam, tapi rame-rame menanam, rame-rame menjaga lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon seenak sendiri, meskipun itu juga tanamannya sendiri, maka keniscayaan. Mudah-mudahan bangsa kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari wabah, penyakit yang membahayakan dan yang memalukan, dari bencana yang diperhitungkan maupun yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.